Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih melimpahkan nikmat sehat, panjang umur, walafiat, masih kawa kita berataan bahina, kawa berjalan, kawa beraktivitas, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu kita ini, yang mudah-mudahan kegiatan majelis ini bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan terlebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Uqudul Lujain, yang mana sedikit ulun beritahu, mungkin beberapa pertemuan lagi selesai atau khatam kitab kita ini. Kurang lebih mungkin 2 atau 3 perjumpaan lagi khatam kitab Uqudul Lujain kita ini, yang jalan sudah setahun lebih, kurang lebih lah. Yang mana insya Allah kena kita mengaji kitab yang lain, yang mana ulun cari mana yang baik, mana yang pas, mana yang sesuai untuk dibaca di kampung kita. Itu artinya satu mat lagi hatam kitab kita ini dan berganti kitab. Kira-kira kitab yang cocok dan pas dibaca di duhat itu kitab seputaran tentang ancaman neraka. Kenapa kayak itu? Saya kira kita kadang menggawi hal-hal yang menjerumuskan pada neraka. Karena yang dipikirkan oleh seseorang yang berdakwah atau menyeru menuju kebaikan ke jalan Allah, itu mempertimbangkan kondisi masyarakat yang ditemuinya ketika berdakwah. Amun membahas yang karas-karas, dikit-dikit haram, dikit-dikit neraka, bebuhan kalayangan pagat bejauhan. Dalam artian tambah pengulir ke majelis. Amun membahas tentang fadilat-fadilat, keutamaan amaliyah-amaliyah, ibarat membahas tentang ampunan Allah luas, rahmat Allah luas, fadilat amal A, diampuni dosa 2 tahun, ini itu. Karena yang terjadi di tengah masyarakat kendor. Tahu kendor lah? Artinya lalu nang kaya neraka tu kadada. Yang mabuk-mabuk, baramian-baramian, nang hura-hura bertambah hura-hura. Dan kita ini ulun lihat semenjak kita membaca kitab di duhat ini, rata-rata yang kita baca tuh banyak anjuran-anjuran. Hal-hal yang sifatnya mengajak. Sesekali kita berpender tentang neraka. Kira-kira setuju lah. Kada juga, insya Allah kita pilih kitab yang pas, yang cocok. Supaya apa? Kita ini selalu dalam keadaan khauf dan roja.
Di dalam ilmu tasawuf itu ada pembahasan khauf dan roja. Apa itu khauf? Rasa takutan kepada Allah. Rasa takutan pada siksa dan ancaman Allah. Khauf. Ada juga roja. Apa itu roja? Sifat pengharapan kita kepada luasnya rahmat dan kasih sayang Allah. Ada rasa takutan kepada Allah, takutan siksa, takutan neraka, khauf ngarannya. Ada roja. Roja itu pengharapan terhadap luasnya ampunan dan kasih sayang Allah. Dua hal ini jar ulama harus seimbang pada kita. Ibarat kayak sayap burung. Amun terlalu takutan benar, kadada harapan aku ni bakal diampuni Allah, kadada lalu harapan. Banyak benar dosa ulun bipai neraka dah ulun ni. Bata tanggaan lawan Fir'aun ngana. Karak jahannam ulun ni. Kadada lalu rajanya merasa banyak salah bahari. Khauf aja nang ditugulinya salah jar ulama. Malah menjauhkannya dari amal soleh jana. Karena putus asa. Percuma ulun sumbah yang percuma ke majlis ilmu, percuma ulun karak neraka, isuknya hilang ayam urang cuntannya. Nya merasa percuma ada beramal. Ini salah, kebanyakan khaufnya. Ada lagi nang kebanyakan rojanya. Kebanyakan memandang kasih sayang dan luasnya rahmat Allah. Karancakan mendengar fadilat-fadilat luasnya rahmat Allah. Ada kisah seorang wanita memakani kucing, sekalinya masuk surga gara-gara memakani kucing. Wah, semakin ya Allah, ampunan pian gana luas. Pengharapannya gana pada rasa takut. Apa yang bisa terjadi? Sama kurang lebih kayak awak bermaksiat pulangnya. Allah mengampuni ya. Sambil minum tuak misalnya. Mabuk, oh Allah maha pengampun, Allah maha penyayang, mabuk. Salah juga ini. Lebih gana pengharapan daripada rasa takut. Lalu yang bujur bagaimana? Seimbangkan bagai sayap burung. Rasa takut harus ada, sehingga menghalangi kita berbuat maksiat. Kemudian pengharapan besar pun ada, sehingga kada sampai putus asa di dalam menjalani sisa umur. Seimbangkan terus. Lain halnya jar ulama ketika pian sakarat, parak mati, parak meninggal. Seseorang parak meninggal, ini kada berlaku lagi. Jangan seimbang. Orang nang parak meninggal, sunnah bagi kita nang wagas, nang sigar, memaraki, memandiri inya nang parak meninggal, ampunan Allah luas. Kasih sayang Allah luas. Segenal apapun dosa pian itu kecil dalam sudut pandang Allah kalau Allah membukakan pintu maafnya. Gencangi pengharapannya ketika parak meninggal. Kenapa? Jar ulama supaya inya meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mengharap akan rahmat Allah. Ujar Allah sendiri dalam hadits kursi, ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi masya. Aku sesuai sangkaan hambaku. Kalau ketika parak mati menyangka bakal diampuni, insya Allah itu juga diampuni oleh Allah. Jangan ketika orang parak meninggal sekarat dan berhinak kali, pian timpali pulang mati ikan neraka, lenyap ikan dikubur mampus. Nah, itu bagiannya malah takutan lawan Allah, lalu kada ada harapan matinya dalam keadaan yang kada baik gitu. Nah ini khauf roja tadi. Sama bermajelis ilmu tuh kayak itu juga. Kayak caranya penyampaian tuh menyeimbangkan masyarakat antara rasa takut dan pengharapan. Rasa takut yang menjadi sebab inya kada bermaksiat, dan pengharapan yang menjadi sebab inya untuk terus berbuat baik dan beramal soleh. Sama dalam memilih kajian kitab mana yang pas. Kenapa semalam ulun memilih tentang masalah pernikahan? Bebuhan jamaah kita banyak bujangan. Nang anum-anum, nang rajin-rajin ke majlis, nang anum-anum dahulu. Pindah banyak kada terlihat mana nang bujangan nih.
Ada aruh lah, ada beramian lah. Sehingga kita pilih ini supaya inya bujur ada pedoman di dalam hendak berumah tangga. Oh kayak ini aturan yang disuruhkan Rasul di dalam berumah tangga. Begitu pula bebiniannya, oh begini calon yang pas untuk dijadikan suami. Kayak ini adab terhadap suami. Nah itu tujuan membaca kitab tentang bab nikah ini. Tapi nang rajin malah nang tuha-tuha nang sudah bebini bercucu. Nang bujangan bina poler mendengarkan. Nah ini ngalih. Nah insya Allah 3 pertemuan lagi kurang lebih hatam kitab ini. Karena Allah tentukan kitab yang pas untuk dibaca, dipelajari berikutnya. Melanjutkan kitab kita. Terakhir kita membaca kisah tentang Sayyidatuna Rabi'ah Adawiyah. Seorang wali perempuan yang mana ketika ditinggal wafat oleh suami jadi janda sidin. Lalu ketika janda banyak ulama solihin bermaksud melamarnya menjadikan istri. Tapi tiba-tiba Rabi'ah Adawiyah bertakun, siapa yang paling alim di antara pian? Dijawablah Hasan Al-Basri. Lalu kemudian berpandir lawan Imam Hasan Al-Basri, sebelum ulun mahakuni pian jadi suami ulun, tolong jawab 4 pertanyaan. Ujar sidin, seandainya aku meninggal, aku keadaan Islam kah atau kafir? Kada kawan menjawab, jelasan Basri, itu ilmu Allah yang tahu. Yang kedua, apakah ketika ulun dimasukkan dalam kubur meninggal, kemudian mungkar nakir betakun, ulun kawan kada menjawabi. Ujar Hasan Basri, kada kau menjawab juga, Allah yang lebih tahu. Itu di luar pengetahuanku, hal gaib. Yang ketiga, kalau ulun di hari kiamat, di sidang, ulun menerima catatan amal tangan kanan apa tangan kiri? Atau lewat belakang punggung? Kalau tangan kanan berarti ahli surga. Kalau tangan kiri, orang yang celaka. Apalagi belakang punggung, menerima catatan amal melalui belakang punggung. Saking supannya banyak yang kada baiknya. Ulun menerima pakai tangan apa? Ujar Rabi'ah Adawiyah. Kada tahu juga jelasan Basri, itu Allah yang tahu. Yang keempat, kemudian ketika mana di hari kiamat kena orang-orang penghuni surga di kiau, orang-orang penghuni neraka di kiau, ulun masuk golongan mana? Masuk surga neraka? Ujar Hasan Basri, kada kau menjawab perkara gaib. Lalu ujar Rabi'ah Adawiyah, bagaimana seorang perempuan yang kalau pikirannya empat hal ini terus, kira-kira cocok kada belaki pulang? Akhirnya mundur Imam Hasan Basri. Tandanya Rabi'ah Adawiyah kada hendak belaki lagi, tapi hendak fokus dalam memperbaiki diri di sisa umur beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa Sayyidatuna Rabi'ah Adawiyah itu. Waruya an ba'di salihin, selanjutnya di bawah. Qala kana li Rabi'atil Adawiyati ahwalun syatta. Fakanat marratan yaghlib 'alaiha al-hub wa marratan yaghlib 'alaiha al-unsu wa marratan yaghlib 'alaiha al-khawf. Nah, Rabi'ah Adawiyah itu memiliki hal-hal yang berbeda-beda. Terkadang sidin itu tenggelam dalam rasa cinta kepada Allah. Nah ini wali-wali itu kayak ini gambarannya. Terkadang sewaktu-waktu beberapa hari itu tenggelam dalam cinta. Dalam hal yang ulun kisahkan roja tadi. Pengharapannya lebih ganas. Harapan pada Allah. Mahabbah cintanya kepada Tuhan itu lebih dahsyat. Merubah bagaimana sikapnya dalam ibadah dan yang lain. Karena wa marra yaghlib 'alaihal uns. Terkadang datang hal lain pulang, berubah pulang. Rabi'ah Adawiyah. Apa yang lebih dominan? Al-uns. Katuju khalwat, berdua-duaan lawan Allah, kada hendak beparak makhluk. Karena ada lagi wa marra yaghlib 'alaihal khauf. Ada lagi karena berapa hari didatangi rasa khauf, berubah pulang keadaannya. Lebih dominan rasa takutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis. Ibadah terus berkecuran air mata. Nah ini Rabi'ah Adawiyah.
hal berubah-ubah. Karena mahabbahnya yang lebih dominan, lawan manusia bersosial baik, senyum. Karena ada dominan rasa unus, berduaan ketujuan Allah, lalu kada hendak bertemu makhluk. Karena ada dominan perasaan takutnya yang lebih ganal, lalu menangis, jingkar dilihat orang lain, sorangan. Nah ini Rabi'ah Adawiyah kayak itu. Dan ini seorang wali. Kita pun kadang kayak itu juga leh. Orang awam nih, yang lain wali. Wayah-wayah, kada ada duit, tahu. Oh, lagi banyak duit, tahu reheng. Nah itu beda lah. Itu keadaan kita gara-gara apa? Dunia. Keadaan hal kita tuh bukan masalah ibadah lawan Allah, ma'rifat pada Allah, mahabbah lawan Allah, takutan, kada. Tapi kita ini nak merubah, terkadang apa? Merubah suasana hati, fulus. Wayah lagi berduit, banyak motokorihing. Kawanan ditraktir di warung. Bagus juga. Apa enggak itu kan, bayari kawan. Wayah kada berduit, nah, tahu. Status WA sadih. Kisah rokok mati lah. Dipoto asbak. Kosong, artinya kada berokok aku nih habis. Itu kita orang awam. Apa yang merubah hal kita? Dunia. Kalau wali-wali bukan. Perasaan tadi muncul, dominan cinta, dominan khauf, berubah. Wa qala zawjuha. Lalu diceritakan oleh sang suami. Ini ketika sang suami masih hidup ceritanya. Jalastu yawman minal ayam akulu wa hiya jalisatun bijanibi. Ujar suami Rabi'ah Adawiyah, pernah suatu hari aku duduk lagi makan, menyantap makanan yang dimasak oleh sang istri Rabi'ah Adawiyah. Lagi makan nih di meja makan anggap. Wahia jalisatun bijanibi. Istriku Rabi'ah Adawiyah duduk di higa. Suami istri makan, duduk di higa sang istri Rabi'ah Adawiyah. Faqa'adat tadhkuru ahwala yaumil qiyamah. Ketika aku sebagai suami lagi makan, lagi nyaman makan ibarat. Lagi nyaman makan iwaknya, bekecap, menikmati sayurnya. Rabi'ah Adawiyah sebagai istri dihiga apa nang digawi? Malah berkisah tentang hari kiamat. Kayak apa kena jembatan Sirat menyeberangi gugur kada kita ke neraka jahanam. Atau kawakah berjalan? Kayak apa kena mizan timbangan amal? Kayak apa di padang mahsyar? Kayak apa di kubur? Kayak apa siksa? Menangis-nangis. Nang laki lagi menikmati makan. Sang istri tadi mengisahkan akhirat, neraka, siksa. Fakultu, aku pun jar suaminya berkata pada istriku Rabi'ah, da'ina natahanna bita'amina. Hai istriku, biarkan kita nih tanang menyantap nang ada nih dulu lah. Jangan berkisah itu, Pang. Ubah rasa. Kan ada manusia tuh nang tadinya berselera, gara-gara terdengar sesuatu hilang selera tuh. Pian nih lagi asik makan mie bekuhup nih. Tiba-tiba melihat orang baudak cacak. Cacak tadi dipangganya nah, dibukanya parut cacak. Pian melihat, nafsu ada pian makan mie. Bisa ada nafsu lagi. Apalagi mengisahkan kayak kiamat kayak apa, padang mahsyar ini neraka panasnya jauh lebih panas dari api dunia. Bagaimana siksa orang berdosa matanya, ditusuk matanya. Hanya ibarat anak tasuap sarden nih. Bisa terlepas. Lalu jar suami, da'ina natahanna bita'amina. Tolong benar. Biarkan kita nih merasa nyaman, tenang dulu memakan makanan ini. Apa jar Rabi'ah Adawiyah? Faqalat, lastu ana wa anta mimman yanqasu alaihi ta'am bidzikril akhirah. Jar Rabi'ah Adawiyah, bukankah ulun dan pian ini termasuk orang yang kada hilang seleranya terhadap makanan ketika mengingat akhirat? Jadi Rabi'ah Adawiyah itu jadi sidin kita ini termasuk orang yang kada hilang selera kalau mengingat akhirat. Karena tujuan kita memang akhirat gitu nah. Cuma nang suami kada satu level. Sang istri waliyah, suami ini orang awam ibarat. Tuma qalat, lalu Rabi'ah Adawiyah berucap ulang, wallahi demi Allah, ujar Rabi'ah Adawiyah,
Inni lastu uhibbuka hubbal azwaj. Ulun ini kaai bahasa kita nih. Ujar Rabi'ah Adawiyah. Ulun ini kaai lawan suaminya depan dia. Sebenarnya cinta lawan pian itu bukan cintanya seorang istri pada suami. Tapi cinta ulun, sayang ulun tuh bagaikan rasa cinta sayangnya seorang ading pada kakak. Oh. Artinya kadada syahwat nafsu sebagaimana istri mencintai suami. Rasa ketujuh ulun lawan pian, ulun anggap pian itu kakak, abang gitu. Innama uhibbuka hubbal ikhwan. Rasa cinta ulun pada pian kayak cinta antar saudara. Tapi kada sampai di situlah Rabi'ah Adawiyah. Dengarkan selanjutnya biniannya. Karena timbul ada nang ucap kayak itu juga lawan suaminya. Ulun hendak fokus ibadah aja nah. Ulun hendak fokus akhirat. Pian itu sekedar suami mengawani sisa umur ulun aja. Jangan. Dengarkan lo kisahnya sampai tuntung. Kayak apa? Wa kanat idza tabaqat kidran qalat kulhu ya sayyidi. Rabi'ah Adawiyah itu ketika memasak di kuali akan berucap pada suaminya, silakan makan wahai tuanku. Melayani terus lawan suami itu. Bukan malapas tanggung jawab, kada sih din. Fama yasihu jismi illa bitasbih. Adapun ulun jarabi adawiyah nang moolah ulun sehat, moolah ulun nyaman bukan makanan, tapi tasbih, zikir ulun nang moolah ulun nyaman. Suaminya tetap dimakani. Bukan berarti sidin kemudian khalwat setelah berucap ulun cinta ulun bukan cinta istri pada suami tapi cinta sesama muslim aja. Lalu kemudian kada dilayani laki, kada, memasak tetap, melayani tetap. Tsumma qalat li. Nah, kemudian Rabi'ah Adawiyah ini seorang istri salehah yang paham situasi. Berucap suatu hari istriku itu kepadaku, ujar sang suami berkisah, idhab fatazawwaj. Pian kaaya mun hendak kawin pulang silahkan. Nah, ini nang barat. Ini nang barat nih. Mun hendak jadi Rabi'ah Adawiyah. Pian silakan tulak kawin pulang. Bukan minta talak kada. Artinya bemaduha pian. Gitu nah. Fatazawwajtu bi thalathi nisa. Sehingga jar suaminya aku pun menikahi 3 wanita setelahnya. Jadi 4. Salah satunya nang bini tuhala, Rabi'ah Adawiyah. Lalu menikah pulang 3. Tapi pulang kita lakian, kalau ada ongkosnya jangan coba-coba. Menikah itu yang sunnah sekali, sebuting istri, seikong. Adapun menambah, kalau kada ada hajat darurat, artinya kada perlu menambah, kada sama nambah bini 2, bini 3. Karena ujung-ujungnya banyak berdusta ya. Ditakoni bini tuha di mana? Oh, aku lagi di pasar, padahal di taman berjalanan bini anom. Sakit hati nang tuha mun tahu berdusta, jangan. Sehingga jar ulama kawin 2 dan 3 dan selanjutnya itu sebenarnya kada dianjurkan kecuali bagi orang yang darurat. Kayak apa darurat? Contoh istri pertama kada melayani lagi kebutuhan biologis, silakan kawin pulang. Atau istri pertama nang memang kada sanggup, kenapa? Nang laki ini perkasa. Pahamlah perkasa. Raja kakak nih, gitu nang laki ini. Kada sanggup lagi nang ini, silakan tambah. Itu darurat karena. Karena nang ada kada sanggup malah ini. Kalau kada kayak itu, kayak buan-buan pian ulun nih, tahuan belum? Nang tahan berapa menit wara, kisah anak bebini pulang ngarampot. Aduh sah. Berbulik ke kisah ini tadi, fatazawwajtu bi thalathi nisa. Aku pun menambah bini tambah 3 lagi jasidin. Fakanat tut'imuni al-lahma. Istriku Rabi'ah Adawiyah itu rancak memakaniku dengan daging. Jadi memasakkan daging lalu dimakani sang suami. Wataku dan Rabi'ah Adawiyah itu berucap, idhab biquwwatika ila ahlik. Pian makan daging ini, Rabi'ah Adawiyah, supaya energi pian full. Setelah pian ada tenaga, silakan pian berhubungan lawan bini pian yang lain. Sampai menyuruh akan. Jangan mahaya macam-macam ya lah. Lalu hendak kayak itu ya. Paraya aja lo muntahan 3-4 menit warang dusah.
memauki. Wa kana ta'tiha al-jinnu bi kulli ma tatlub, termasuk kelebihan Rabi'ah Adawiyah. Sidin apabila berkehendak sesuatu, Allah akan menggerakkan bangsa jin untuk menolonginya. Bukan bakawan artinya menghadam lawan jin, gak ada. Ada jin-jin yang beriman, tiba-tiba ketujuh menghadam atau berkhidmat dengan Rabi'ah Adawiyah. Ini Rabi'ah Adawiyah. Wa kana laha karamatun gadiratun hatta matat. Rabi'ah Adawiyah itu sidin berisi keramat-keramat yang banyak. Taulah keramat itu. Keramat itu amrun khariqul adah. Perkara yang terjadi di luar kebiasaan normal. Yang terjadi pada seorang kekasih Allah. Bukan Nabi, bukan Rasul. Itu karomah namanya. Keramat. Ada seorang yang soleh atau perempuan yang solehah, taat, ahli ibadah. Tiba-tiba terjadi hal yang kada normal. Pahamlah hal kada normal. Ibarat pian nih, orang normal berjalan mulai duhat, kalau hendak ibarat ke amuntai, memakan waktu sejam. Adalah sejam? Lewat lampiung sejam lah. Setengah jam lah anggap. Itu normalnya kita. Tiba-tiba ada orang soleh, taat, ahli ibadah, mulai duhat, inya ke amuntai 2 menit. Artinya di luar normal. Nah ini maksud kata di luar normal tadi. Itu karomah. Apabila terjadinya pada umat Nabi. Bukan Rasul, bukan Nabi, tapi umat Nabi. Yang soleh bertakwa. Itu karomah. Atau jadi kita orang Banjar, keramat. Faminha, termasuk karomahnya atau keramatnya Rabi'ah Adawiyah disebutkan. Mahukiya anna lisson dakhala baita Rabi'atil Adawiyah. Suatu hari ada maling. Lis, bahasa Arabnya. Maling masuk rumah Rabi'ah Al-Adawiyah. Wahya naimatun. Sedangkan ketika itu, Sayyidatuna Rabi'ah Adawiyah guring. Malam hari kejadiannya. Masuk maling ke dalam rumah. Fajama'a amti'atal bait. Maling ini begamatan mengumpulkan harta dalam rumah. Dikarungi lah kayak itu. Dibuat dalam kain, enak dibawa. Maling lain rampok lah. Kalau rampok itu kuta otorik. Lis tuh maling nak sembunyi-sembunyi. Kalau rampok itu kan kekerasan, masuk rumah orang dijebol, diancam pakai senjata tajam tuan rumah atau bahkan dibunuh, hanya diambil harta, itu rampok. Ini maling. Sembunyi-sembunyi. Nah, kalau di film biasanya tuh pakai tutup mata hirang. Bingung juga loh, kenapa film mau maling pasti tutup mata hirang. Kenapa kabar itu? Lalu ketika guring Rabi'ah Adawiyah, maling ini mengumpulkan harta di dalam rumah. Barang-barang berharga dikumpulkan, dibuat dalam karung, digotong gitu. Ketika sudah tuntung simpun yang berharga diambil, hamma bil khuruj minal bab. Lalu maling hendak keluar pulang. Hendak keluar buka nih membawa barang cuntanan. Melewati lawang yang tadinya dicongkel, inya masuk. Dicarinya lawang yang inya masuk tadi. Fa khafiya alaihi al-bab. Dicari, kada tetamu lawangnya. Khafiya, model kayak tersembunyi. Maka di sini tadi lawangnya. Ini sambil mengangkat barang tadi nih di pundak. Maka di sini lawangnya. Tiba-tiba kayak dinding, kada ada belawang. Carinya seputaran rumah, kada ada juga lawang. Faka ada yang tadirul bab. Lalu duduk maling nih. Menghadang lawang bisa timbul seorang. Wa idza hatifun yaqul. Tiba-tiba terdengar suara. Suara entah malaikat, jin, tapi lain suara Rabi'ah Adawiyah. Terdengar suara. Bepandir lawan maling. Ba'ith thiyab wa khruj minal bab. Andak barang cuntanan itu, baju-baju mahal yang ikam ambil, hanya ikam keluar dari pintu. Akhirnya maling mendengar suara tadi takutan. Fawada athiyab, fadhahara lahu albab, fa'alimahu. Andaknya yang diandak di bahu tadi, andaknya barang tuh, tiba-tiba setelah diandak, lawang tuh muncul sorangan. Nah tuh lawangnya.
Setelah muncul, tahu oh di situ arah lawang. Tsumma akhadha thiyab, diambilnya pulang barang yang di andak, andaknya pulang di bahu, fa khafiya alaihi bab, hilang pulang lawangnya. Hilang pulang lawangnya. Fa wada'aha, andaknya pulang, fa dhahara lahu bab, muncul pulang lawang itu. Fa akhadha fa khafiya, ambilnya hilang pulang. Andaknya ada pulang. Kayak itu terus. Mau malingnya nih. Percuma aku membawa ini, keluar ke awak juga. Wahakadha thalatha marat, sampai 3 kali bahkan lebih. Kayak itu aja bulang bulik. Dia pelem dono akhirnya. Andak ambil. Hilang timbul. Hilang timbul. Andaknya fanadahul hatib. Lalu terdengar lagi suara. In kanat rabi'atun qad namat fal habibu la yanam. Kalau Rabi'ahnya tertidur, maka kekasih Rabi'ah kada guring, yaitu Allah. Allah yang Maha menjaga. Wala ta'khudhuhu sinatu wala naum, dan kekasihnya Rabi'ah yaitu Allah kada dilanda rasa ngantuk, kada dilanda rasa kuat hendak guring. Fawada'at thiyab wa kharaja minal bab. Lalu maling tadi mendengar itu, andaknya ada barang, lalu keluar dapat lawang. Kada membawa apapun. Tapi apa? Keluar dari rumah Rabi'ah Adawiyah dapat ilmu nya. Bahwa jangan cobai ganggu orang-orang kekasih Allah. Allah yang Maha menjaganya. Nah ini keramat dari sekian banyak keramatnya Siti Rabi'ah Al-Adawiyah. Wa kanatil mar'atu salihatu idza waqa'a ay hasala minha zallatun ay khata'un fil mantiqi awil fi'li fi zawjiha nadimat bikasri dal wa tabat halan ay bisur'atin wasta'tafat ay talabat ridahu ay az-zawji bitalattufi wa tabki ay hadhil mar'ah ayyaman adidatan khaufan min iqabillahi ta'ala ala zallatiha. Nah ini gambaran kayak apa istri-istri soleha zaman dahulu. Dengarkan nih. Jarang dibacakan ini. Jadi istri-istri soleha zaman bahari, wanita taat pada Allah zaman dahulu, itu disebutkan idza waqa'a minha zallatun. Apabila terjadi satu kesilapan. Fi zawjiha, ada satu kesilapan, kesalahan terhadap suaminya. Tak salah pandir ke anak istri nih. Atau tak salah berbuat satu gerakan yang menyinggung hati laki atau suami. Tak salah pandir ibarat nih, tak singgung hati laki. Istri saleh zaman dahulu ketika berbuat kesilapan semacam itu, nadimat halan, langsung menyesal dengan perbuatannya. Wasta'tafat ridha, dan langsung setelah itu minta maaf pada suami. Ini istri soleha zaman dahulu. Mendengarlah. Zaman dahulu. Ulun ulangi, zaman dahulu. Wah ini bang. Ketika merasa salah pandir lawan laki. Kayak apa contoh salah pandir? Yang biasa bu ulun bepian tiba-tiba tak ucap aku ikam ibarat. Itu kan dalam bahasa kita Banjar agak kasar. Ba aku baikam, yang lembut tuh ulun pian. Hari-hari berbulan-bulan, bertahun-tahun lawan laki itu ulun pian, tiba-tiba tak ucap aku ikam lawan suami nih. Itu ngarannya zallah, kesilapan. Istri soleh zaman dahulu kalau terjadi hal semacam itu langsung menyesal. Tak ucap nangka itu. Apa yang terjadi? Setelah menyesal, minta maaf, minta ridha kepada suaminya. Wa tabki ayyaman khaufan min iqabillahi ta'ala, dan bahkan bisa menangis berhari-hari menyesali kesilapannya tadi. Kenapa? Karena takutan siksa Allah. Takutan durhaka lawan suami, dan kalau durhaka lawan suami, ancamannya siksa Allah. Kayak itu istri solehah bahari. Dalam bepandir pun apik lawan laki. Kada mau nang menyakiti hati suami itu pandiran, kada mau. Takutan bepandir. Gerak-gerik pun takutan. Kalau bina
Suami itu kena kada ikhlas melihat gerak-geriknya. Pasti menyesal kalau ada kesilapan, kesalahan. Wa taqulu aitil kal mar'atu li zawjiha idza ra'athu mahmuman. Nah, ini pulang. Wanita salehah zaman dahulu apabila si wanita atau si istri tadi melihat suami lagi mahmum, murung bersedih. Suami lagi sedih kelihatan, ranai suami ini, ta'ud gitu sedih. Apa yang dilakukan istri salehah zaman dahulu? Akan berucap inya kepada si suami yang lagi murung, lagi sedih, in kana ihtimamuka li amril akhirah fatuba laka. Wahai suami ulun, bahasa kita nih. Wahai suami ulun, apabila murungnya pian, sadihnya pian ini gara-gara perkara akhirat, saking takutannya misal pian lawan Allah Ta'ala, lalu pian murung sedih, maka sungguh beruntung pian ini. Kesedihan pian itu bagus kalau gara-gara akhirat. Wa in kana ay ihtimamuka li amri dunya, dan apabila pian wahai suamiku sadih dan murung gara-gara perkara dunia, gara-gara kada berduit misal, gara-gara ada masalah di gawian misal, gara-gara rezeki macet misal, fa inna la nukallifuka ma la taqdiru alaih. Maka jar sang istri salehah, ulun dan anak-anak kada hendak membebani pian kepada sesuatu yang pian sendiri kada sanggup. Falkat maf'ul awal wa maf'ul tsani. Kalau memang sedihnya pian itu gara-gara dunia kada berduit, jangan pikirkan kami, bahasa kita. Jangan pikirkan ulun sebagai istri, jangan pikirkan anak-anak, karena kami kada hendak membebani pian pikiran dan gawian yang pian tuh kada sanggup menggawinya. Kira-kira nih laki-laki zaman wahini lagi kita kada berduit, datang istri berucap kayak itu, pian jangan pikirkan ulun kada apa-apa baju buruk hari raya. Ulun kada apa-apa hari raya kakanakan baju nang lawas 2-3 tahun nang liwat. Kada usah mikirkan baju kami. Kada usah memikirkan kayak apa kami hari raya. Kan biasanya lelaki itu tidak bercerita. Nah, itu banyak di TikTok kayak gitu. Lelaki tidak bercerita aja, tapi mulai status marista. Rokok lah patah kena di status di foto. Macam-macamnya nah, tikus mati di foto. Orang paham ini lagi kasihan kawan. Pikiran. Lelaki tidak bercerita aja. Kebanyakan para suami itu murung apabila paparak hari raya. Iya Pak ada. Para suami yang bisi anak bini nih, kalau sudah parak-parak hari raya, lintuk kena. Ada yang tersandar di tawi, berokok ada, puasaan. Malam ya, musot berokok juga siang-siang. Sudah dunia kada dapat, akhirat kada dapat pulang, kada pintar. Memikirkan apa? Kayak apa baju biniku, tetangga baju hanyaran sudah. Anak tetangga hanyar-hanyar baju begirarap. Kayak apa anakku, kayak apa biniku, baju ngitung-ngitung aja kena hari raya lah. Memikirkan, tersandar suami. Seandainya istri datang berbisik, Kak, pian jangan sedih. Kalau pian sedih gara-gara akhirat, maka beruntung pian dan ulun bangga bisi suami mikirkan akhirat. Tapi kalau sedih pian gara-gara mikirkan baju hanyar ulun dan anak-anak, kada usah pikirkan Kak, kami sabar aja sanggup jam memakai baju nang lawas. Kira-kira tuh bini mengucap itu gembira kada laki? Gembira kita, artinya paham situasi bini. Tapi pertanyaan ulun adalah yang itu ini. Ini kan kita mengisahkan almar'atus salihah, perempuan salihah zaman bahari. Kada mau membebankan laki sampai laki itu nang tasandar, mikirkan kayak apa hari raya. Kada mau, langsung menghibur dengan hiburan. Kada usah mikirkan ulun baju hanyar, karena kan nang ada gin dipakai sama aja pada menutup aurat ibarat. Yang penting kita gembira, kita senang, kita kada tertinggal puasa, kada pernah batal, kita tarawih istiqomah, itu nang iya abahnya on.
Bini teh bocap gitu gembira nang laki, tapi jangan juga kada mikirakan. Amun ada gawian nang kawa sekiranya membahagiakan cari itu nang halal. Tapi kalau diucapi gitu ketika kita kritis, duit tiis, gembira hati itu. Adalah bini nang gitu. Cari akan bang. Nah ini wanita soleha zaman dahulu. Wahukiya anna kanat Rabi'atu binti Ismail atau bintu Ismail Asyamiyatu nisbatun ila Syam wallahu a'lam. Kita lanjutkan insyaallah di perjumpaan berikutnya.